Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas atau merespon beberapa review tentang proses yang menganggap proses adalah skema Ponzi. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini ada Pat Gulipat Proses dan PD Queen dari Taja Teja yang membahas tentang proses sama PD Queen. Nah, jadi dia menganggap proses ini adalah skema piramid menurut dia ya, menurut pemahaman dia. Oke, baiklah, sementara sebelum itu kita harus paham dulu bahwa proses ini adalah project matrix terdesentralisasi. Itu adalah matrik platform yang terdesentralisasi 100% di teknologi blockchain. Itu berupa smart contract. Di sini dijelaskan pertama di dunia ya, pertama di dunia. Artinya ketika pertama di dunia itu pastinya belum pernah ada. Jadi bukan investasi, bukan RRI, bukan skema piramid, high trading, intinya belum pernah ada. Jadi nggak ada yang sama. Jadi jangan disama-samakan. Nah, jadi itu yang paling dasar yang perlu kita pahami, bahwa proses itu bukan skema piramid ya. Di sini juga di website utamanya dijelaskan proses itu berbeda ya dengan skema piramid. Kita akan lihat di sini penjelasannya dari web utamanya seperti apa. Oke. Nah, di sini dijelaskan proses tidak memberikan anggota janji yang tidak terpenuhi seperti skema piramid. Keberhasilan setiap orang tergantung pada dirinya sendiri. Proses stabil, bahkan pada pangkalan 1000 kali, proses tidak menciptakan hutang kewajiban lainnya. Jadi proses adalah platform crowdfunding generasi berikutnya dan tidak ada hubungannya dengan skema piramid. Prinsip skema piramid didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar uang terkonsentrasi di tangan penciptanya. Nah, artinya terpusat ya dananya. Kemudian semakin awal Anda bergabung di skema piramid, semakin banyak penghasilan ya yang kita dapat. Tapi di proses itu terbukti. Jadi ID kita selaku nomor urut itu tidak menjadi potensi. Artinya ketika kita awal gabung itu belum tentu mendapatkan income yang lebih banyak. Nah, jadi di sini terbantahkan seperti itu. Kemudian piramid keuangan dapat ditutup kapan saja. Jadi piramida itu sistemnya dapat ditutup kapan saja. Kalau di proses itu nggak bisa ditutup sampai akses internet masih ada di dunia ini. Jadi terbantahkan. Kemudian anggota platform proses, pemimpin dan pendatang baru memiliki pijakan yang sama. Artinya statusnya sama. Di sini nggak ada owner, nggak ada founder, hanya orang yang istilahnya duluannya join aja. Jadi nggak ada status di sini. Semuanya rata disebut mitra. Tidak ada yang bisa menghentikan platform. Artinya program ini nggak bisa disetting-setting ulang atau dimatikan atau diberhentikan karena dia sudah menggunakan teknologi blockchain. Beda halnya dengan piramid seperti itu. Nah, kemudian fungsinya disediakan oleh smart contract. Ya, jadi fungsionalnya semua bergerak diatur oleh smart contract yang tidak dapat dihapus ya, diubah. Bahkan jika situs tersebut berhenti berfungsi, semua data dan struktur tetap utuh di smart contract-nya ya, seperti itu. Nah, jadi secara jelas di sini dijelaskan skema piramid, apa beda skema piramid dan proses. Nah, oke, jadi skema piramid yang paling umum kita ketahui dia menciptakan janji-janji palsu seperti itu, misalnya profit 5%, profit 1%, 2%. Nah, profit itu sendiri diambil dari anggota-anggota yang baru bergabung seperti itu. Dan otomatis strukturnya akan seperti ini. Oke. Nah, strukturnya akan seperti ini. Posisi scammernya atau yang membuat programnya ada di atas, kemudian di bawahnya mungkin ring satunya seperti itu atau level 2 investornya. Nah, jadi ketika ini masuk, dia akan memberikan income ke sini. Ketika ini masuk, kemudian ini akan dibayar oleh yang bawah-bawahnya ini sampai kedalaman tak terhingga. Artinya terciptalah beban. Ya, beban sistem
kemudian uangnya ngumpul di atas, siapa yang duluan join, itu pastinya akan lebih banyak mendapatkan income yang seperti kita tahu selama ini seperti itu. Nah, kalau di proses itu bentuk matriknya seperti ini. Kita akan login, coba dicek dulu. Oke, di sini kita login di ID 3590, matriknya hanya terputus sampai di sini, dia akan re-entry. Di sini juga akan terputus sampai di sini, dia akan re-entry dan kosong kembali. Kemudian juga di sini terputus, akan re-entry dan berpotensi kosong lagi. Nah, yang perlu diketahui di proses, seperti contoh saya ambil satu matrik. Ini ID 3590, bisa aja di bawahnya ID yang lebih duluan join di proses. Kemudian di sini sifatnya upland, bisa jadi downline, dan downline bisa jadi upland. Artinya orang-orang lama juga memberikan income kepada orang-orang baru, bukan hanya orang baru yang memberikan income kepada orang lama, seperti itu. Nah, konsep piramid di sini tidak ditemukan karena dia terputus sampai di sini. Di sini adalah titik re-entry, dia akan kembali reinvest, kemudian kosong kembali, dan dari hasil reinvest ini tadi dia akan memberikan kepada ID yang lain, atau mungkin bisa di atasnya, atau yang lebih dulu join, atau yang di bawahnya yang lebih awal join gitu, seperti itu. Nah, jadi di sini sifatnya adalah random, nggak ada seperti struktur matrik yang ada di binary system atau matahari system skema piramid seperti itu ya. Nah, jadi tidak ditemukan ciri-ciri itu. Kemudian yang jelas di piramid sistem itu dananya terpusat dan servernya terpusat ya biasanya. Ada juga beberapa sekarang ini udah menggunakan teknologi smart contract, ada juga ya, tapi tetap pada intinya dananya terpusat. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan ini ya mungkin cukup dipahami skema piramid itu seperti apa. Nah, jadi kembali ke sini. Di sini ada informasi dari Koin Investasi, dia mempostingkan waspada proses skema piramid berbasis Ethereum ya. Nah, jadi ini dia membahas tentang proses Ethereum di tanggal Juli ya, 28 Juli 2020, artinya 4 bulan setelah proses Ethereum jalan, dan terbukti sampai saat ini proses Ethereum masih berjalan ya. Udah dari Juli dia posting ini, ternyata ini enggak pengaruh sama perkembangan proses. Kenapa dia tidak berpengaruh? Ya karena ketika kita memahami secara keseluruhan apa itu Ponzi dan apa itu proses, itu tidak ditemukan kesamaan. Salah satunya contohnya itu. Nah, itu. Jadi di sini dia mengupas tuntas seolah-olah dia paham betul dengan matriks sistem yang ada di proses. Bagi yang tahu secara keseluruhan, ya mungkin dia akan ketawa aja seperti itu. Nah, intinya kita harus belajar secara penuh apa itu proses dan apa itu piramid ya. Jadi jangan hanya percaya kepada postingan seperti ini. Kenapa dia review ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengarahkan ke sini ya, supaya dia mendapatkan referral free Bitcoin ya. Jadi berbisnis yang tanpa modal, airdrop seperti itu. Koin investasi dia mengarahkan ke sini ya. Jadi ada jackpot ya dari Binance, kemudian ada deposit fee dapat hingga 100k BNB. Lanjutkan. Jadi nanti diharapkan ketika kita mempelajari ini atau kita membaca ini, ketika membaca ini sampai selesai, bagi yang belum paham tentang proses, yang belum paham tentang piramid, ya pasti akan iya-iya aja ya. Kemudian tanpa disadari kita melihat di sini ada kepentingan supaya masuk ke dalam bisnis referral yang dia jalankan. Yang kita tahu bisnis itu adalah contohnya seperti Bitcoin Free dan lain-lainnya ya. Nah, jadi artinya murni pembahasan ini ngawur ya. Kalau bagi yang paham pasti ini akan terasa jauh berbeda dengan yang kita pahami. Kemudian di sini jelas juga dia mengarah ke kepentingan individu seperti itu.
Nah, kemudian kita bahas juga tentang ini, ya. Ini Taja Teja ini setiap bisnis yang ada di Indonesia itu dia pasti review. Dan hebatnya lagi ketika dia review, itu bisnisnya pasti scam. Ya, bisnis network. Tapi kalau dia review Bitcoin, itu dia mendapatkan kesalahan. Ya, Bitcoin is stupid ya. Jadi Pasar saham dapat dia menganggap Bitcoin itu adalah kebodohan seperti itu. Karena dia memang nggak mengerti tentang teknologi Bitcoin, teknologi yang ada di blockchain ya. Kenapa saya bilang dia pembahasannya ngawur? Ya jelas di sini ngawur. Karena perusahaannya tidak jelas dia menganggap bahwa proses adalah perusahaan ya, kita dengarkan. secara hukum dan lain-lainnya. Dengan alasan natur dari cryptocurrency adalah desentralisasi, tidak ada yang mengatur katanya. Jadi kami juga tidak mengatur. Hebat. Ya, dia jadi masih menganggap bahwa proses adalah perusahaan, sedangkan proses itu sendiri adalah program atau platform yang tertanam di teknologi blockchain. Nah, jadi ketika kita pelajari, melihat sosok wajahnya dan pemahamannya, bagi yang paham tentang teknologi blockchain ya mungkin dia ditertawakan. Untung dia tidak mereview dengan bahasa Inggris, ya mungkin orang luar sana akan tertawa melihat review dia. Nah, jadi artinya kita jangan jangan percaya review orang tanpa kita mengetahui sendiri artinya alasannya. Misalnya seperti proses Ponzi ya, artinya kita harus tahu dulu proses secara keseluruhan itu apa. Kemudian Ponzi itu seperti apa ya, tentunya kita harus tahu. Jangan sampai dibodoh-bodohin sama review seperti ini. Nah, kita yang dibodoh-bodohin, kita gagap teknologi gara-gara melihat video ini. Sedangkan dia, apa yang dia dapat, dia adalah tujuannya untuk mendapatkan iklan dari monetis Google AdSense. Nah, jadi apapun bisnisnya yang menurut dia rame, pasti dia review, tujuannya supaya orang berkunjung, menonton videonya, dan dia mendapatkan income. Tanpa disadari, dia mementingkan kepentingan individu dengan cara mereview bisnis orang, kemudian membodoh-bodohi orang seperti itu. Nah, kan kasihan. Bagi yang nonton itu kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Karena informasi yang ada di dalam sini itu banyak sekali ngawurnya, karena dia membahas tentang teknologi blockchain itu sama sekali tidak tepat. Dan Gimana cara anehnya kebanyakan review-review yang dia buat ini, dia tampilkan seolah-olah dia orang pinter, berada di background buku seperti itu, tapi dia pada dasarnya nggak ada di kepalanya ilmu-ilmu yang tentang dia bicarakan. Dia hanya mengumpulkan semacam karangan di dalam sebuah note, sebuah bukunya, ditaruhnya di depan dan dibacakannya. Nah, jadi artinya bukan dari ilmu dasar yang ada di dalam kepalanya. Jadi seolah-olah dia pinter, mereview di segala semua bisnis, dia tujuannya hanya untuk mendapatkan iklan. Nah, jadi kasihan kita menonton, kemudian kita dibodoh-bodohin, dia dapat untung gitu loh. Nah, jadi terkadang kita harus paham juga tentang dunia digital, apa sih tujuan orang mereview bisnis orang. Kemudian secara pemahaman kita dia ini belum ada apa-apanya, baik pemahaman teknologi blockchain, baik itu dari sistem program smart contract itu sendiri. Mungkin dia juga nggak paham apa itu smart contract gitu. Nah, sebenarnya apapun itu bisa dipelajari di Google ya, pada dasarnya seperti itu. Nah, kita ambil contoh, dia bilang di sini Bitcoin is stupid ya. Jadi karena memang Bitcoin ini lagi laris, dibicarakan di seluruh dunia, dia review dengan judul yang ekstrim seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang mengklik, itu akan muncul iklan seperti ini. Memiliki risiko yang relatif rendah. Ya, dia mengklik iklan ini, artinya ketika kita nonton video ini, iklan ini muncul. Pada saat iklan ini muncul, dia mendapatkan 0,05 dolar. Bayangkan aja ada sekian ribu yang menonton ini,
dan dia mendapatkan perkalian $0,05 kalikan sekian 3.000 orang seperti itu. Nah, jadi itu keuntungan yang dia dapat. Dia termasuk pintar di dalam mengambil peluang, tapi bisa membodoh-bodohi orang seperti itu ya. Likuiditas tinggi dan kebebasan Ini adalah video bagian yang kedua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lovers and haters yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Ya, jadi dia meminta di subscribe supaya orang banyak berlangganan dan dia menghasilkan income dari monetis iklan. Ya, jadi kita nggak bisa percaya hal-hal yang seperti itu, yang review, yang tujuannya untuk kepentingan individu, tapi pada kenyataannya kita sendiri dibodoh-bodohin seperti itu. Nah, jadi semua bisnis di sini dia review ya. Apalagi bisnis-bisnis yang booming itu pasti dia review. Nah, kemudian kayak gini, Judi Union, Alimama ya. Nah, kebetulan aja ya memang pada saat dia review memang scam gitu kan, karena memang terpusat ya. Nah, jadi sama sekali tidak berbobot dengan reviewnya ini bagi yang paham tentang dunia digital. Jadi dia hanya mengambil kesempatan untuk mendapatkan income dari monetis iklan. Ya, jadi kasihan kadang melihat orang seperti ini udah tua tapi pola pikirnya masih memikirkan keuntungan pribadi ya, dengan cara mereview bisnis orang tanpa dasar, tanpa pemahaman yang akurat ya. Kalau memang dia mempunyai ilmu ya nggak ada masalah, tapi saya lihat semua reviewnya rata-rata contekan ya dan tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Oke, mungkin itu aja pembahasannya. Dan satu lagi saya ingin menjelaskan tentang smart contract yang ada di proses Ethereum. Di sini ada report ya, report dari SEC, dan SEC ini adalah seperti OJK kalau di Indonesia. Ketika kita klik ini, di sini ada penjelasan detailnya. Ya, bisa dilihat di sini history report ini ada di sini ketika kita klik. Nah, di sini ada jelas klarifikasi dari proses dari SEC. Dia menganggap awalnya menganggap proses ini adalah perusahaan. Ketika berkembang di Filipina, dia meminta semacam pajak seperti itu, tapi tidak digubris oleh Lado dan kawan-kawan, dan akhirnya dia merilis bahwa proses ini Ponzi, dan diklarifikasi dari pengembang bahwa proses ini bukan Ponzi yang dibuktikan by data. Kemudian karena dia merasa SEC ini adalah badan kuat di Filipina, dia mencoba menggerakkan IT kenegaraan pada saat itu untuk menghentikan program proses Ethereum, tapi ternyata nggak bisa ya. Nah, di sini 5 Juli dipostingkan. Kemudian itulah salah satu sebabnya di Filipina proses Ethereum pada saat itu booming ya, karena memang teknologinya sudah diuji oleh tim IT dari kenegaraan mereka, nggak bisa dihentikan. Memang hebatnya di situ terbukti akhirnya di Asia, salah satunya di Filipina itu sangat booming proses. Oke, kemudian dalam waktu beberapa bulan karena SEC merasa ditertawakan oleh dunia pada saat itu, ada beritanya itu, saya lupa linknya. Nah, kemudian SEC pada saat itu menghapus instruksi atau penjelasannya. Dokumen tuduhan terhadap proses itu dihapus di halaman utamanya di halaman utamanya websitenya SEC. Ya, jadi Filipina menghapus dokumen yang berisi informasi palsu tentang kontrak pintar proses. Secara khusus mereka menulis bahwa proses adalah sebuah proyek investasi dan seolah-olah bekerja sesuai dengan skema Ponzi yang tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, informasi ini diambil oleh pesaing buat outlet media dan blogger, situs web, beberapa toko terkenal, semua mengacu pada dokumen yang ada. Nah, jadi intinya pada saat itu beberapa website itu mempostingkan
tentang proses, membahas tentang proses adalah Ponzi mengacu pada dokumen yang ada di sini, ya, yang ada di websitenya SEC. Tapi pada kenyataannya sekarang itu udah dihapus karena dia proses SEC merasa ditertawakan oleh dunia. Nah, jadi ketika kita searching itu postingan itu sudah tidak ada lagi di halaman utamanya SEC. Nah, jadi artinya teknologi ini itu nggak bisa kita tentang ataupun kita review. Nah, jadi ada beberapa contoh yang saya lihat, misalnya review Bitcoin adalah skema Ponzi. Ini postingan tanggal 15 bulan 11 2017. Ya, jadi membahas tentang Bitcoin, tapi pada kenyataannya sampai saat ini Bitcoin tetap ada dan bahkan makin dipercaya oleh beberapa negara dan masuk dalam bursa di negara berkembang seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagian teknologi. Terkadang kita mereview teknologi blockchain ini sendiri tanpa ada ilmunya, terkadang malah jadi kenyataannya seperti ini. Nah, sama halnya dengan review ini, ya kita berharap review ini adalah bagian dari sejarah perkembangan dari proses, dan saya tidak tahu ini apa akan sama nasibnya seperti ini, ya. Kemudian juga ini dengan adanya dia mempostingkan proses, membahas tentang proses hal yang negatif, ya harapannya channelnya sepi Bagi Anda dan dia tidak mendapatkan income dari monetis iklan lagi. Ya, ini juga ya sudah membunuh karakternya. Dia bilang Bitcoin is stupid, dan pada saat ini orang 100% bagi yang paham telah memahami Bitcoin, dan artinya dia sudah dianggap orang tidak ada, ya, tidak ada manfaatnya, ya. Apalagi yang paham tentang Bitcoin, ya pasti dia menganggap orang ini sangat bodoh, ya, karena memang Bitcoin pada saat ini diakui di beberapa negara dan banyak yang sudah mendapatkan keuntungan bahkan kaya mendadak dari transaksi Bitcoin seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya sekilas tentang pembahasan atau review-review yang ada di YouTube dan beberapa postingan yang ada di internet. Ya, harapannya kita harus pandai mengambil kesimpulan apa hal-hal yang positifnya, karena pada intinya segala sesuatu dimulai dari hal yang positif. Ya, positifnya seperti apa, ya kita bisa melihat postingan-postingan seperti ini, tapi kita harus paham betul sistem yang ada di proses secara keseluruhan dan skema Ponzi secara keseluruhan. Dari sini kita belajar seperti pengembangan network dan lainnya dari hal-hal seperti ini, ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, nanti video ini akan saya postingkan di YouTube channel, dan silakan beri pertanyaan atau pendapat di kolom komentarnya. Oke, sekian, terima kasih, selamat malam.